Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-66. Bertemu wanita sakit jiwa di mall. Noval, memangnya ada hubungan apa antara Gio dengan Zivana? Kenapa lelaki itu bisa tahu kalau Zivana yang membuat Belina mabuk? Tanya Elsa saat mobil yang dikendarai Noval membelah jalanan kota. Saya kurang tahu, Bu. Karena saya tidak bertanya mengenai hal itu. Tapi, sepertinya Gio pernah kerja sama dengan Nyonya Zivana dalam rencana itu. Kerja sama? Elsa mengernyit. Ya, bisa saja Nyonya Zivana menyuruh Gio membeli alkohol dan Nyonya Zivana memberitahu alasannya. Elsa mengangguk-angguk. Ya, dugaanmu masuk akal. Kalau boleh tahu, Bu Elsa kenal Nyonya Zivana dari mana? Kami pernah satu kampus dulu. Bersama David juga. Jadi, Bu Elsa sudah kenal mereka dari waktu kuliah? Noval melihat Elsa sekilas melalui kaca spion. Elsa mengangguk. Yang saya tahu, Zivana itu mendekati David. Jangan-jangan Nyonya Zivana mencintai Tuan David dan dia tidak rela bila Tuan David menikah dengan sepupunya? Noval menyipit. Sepertinya. Tapi, bukankah Nyonya Zivana sudah berkeluarga? Lalu, bagaimana bisa dia masih mencintai Tuan David? Entahlah, jawab Elsa seraya menggeleng. Noval menginjak pedal rem karena lampu merah. Apakah Gio punya bukti kalau Zivana yang membuat Belina mabuk? Noval mengangguk. Punya, Bu. Berupa rekaman. Apakah David sudah tahu? Tuan David membayar rekaman itu dengan harga 300 juta rupiah dan memberikan perlindungan kepada Gio. Elsa melebarkan mata. 300 juta? Gio yang meminta, Bu. Mahal sekali. Sepertinya, Gio sedang memanfaatkan keadaan, Bu. Apalagi, dia punya utang banyak. Noval kembali melajukan mobil. Zivana sudah selesai melakukan arisan bersama teman-temannya di salah satu restoran. Saat dia akan pergi, dia melihat Sigit sedang berjabat tangan dengan seorang lelaki berpakaian perlente yang menjadi rekan bisnis lelaki itu. Rekan bisnisnya Sigit melangkah pergi lebih dulu. Sigap, Zivana berjalan mendekati Sigit. Om Sigit, sapa Zivana saat Sigit akan pergi. Sigit menoleh ke wanita itu. Iya. Bisakah kita bicara sebentar, Om? Maaf, saya sibuk. Sigit memalingkan muka dan akan melangkah pergi. Ini mengenai hubungan Belina dengan David, Om. Sigit kembali menoleh ke Zivana. Untuk apa membahas hubungan mereka? Karena ada hal yang perlu Om tahu tentang hubungan mereka. Dan ini sangat penting, Om. Sigit memalingkan muka. Tolong, Om. Sebentar saja. Karena ini sangat penting. Zivana menatap Sigit penuh harap. Baiklah. Hanya sebentar. Senyum bahagia terukir di bibir Zivana. Lalu, dia mengangguk. Iya, Om. Mereka duduk saling berhadapan. Apa yang akan kamu bicarakan dengan saya? Jadi, aku ini kasihan kepada mereka, Om. Sigit mengernyit. Kasihan kenapa? Aku kasihan kepada Belina karena terpaksa mempertahankan hubungan dengan David, padahal dia sangat mencintai Edwin. Dan aku juga kasihan kepada David bila harus bertahan dengan wanita yang tidak mencintai dan tidak menghormatinya, Om. Zivana memasang ekspresi sedih dan akan pura-pura menangis. Lalu, aku pikir, untuk apa mempertahankan rumah tangga bila keduanya tidak bahagia, Om? Justru itu hanya menyakiti keduanya. Zivana pura-pura menangis. Sigit menyipit. Kenapa kamu seolah peduli dengan hubungan mereka? Karena aku peduli dengan sepupu dan temanku, Om. Bukan karena kamu masih mencintai David? Sigit menatap Zivana penuh selidik. Zivana melebarkan mata. Lalu, menggeleng. Untuk apa aku masih mencintai lelaki lain, Om? Aku ini sudah menikah dengan lelaki yang sangat mencintai dan baik kepadaku. Lalu, apa gunanya aku masih mencintai David? Sigit memalingkan muka. Jadi, tujuanmu mengajak saya bicara ini apa? Aku tahu,
Om pasti tidak akan rela melihat putra sematawayangnya Om menderita. Menurutku, sebelum semuanya berjalan lebih jauh, alangkah lebih baiknya kalau hubungan mereka segera diakhiri, Om. Karena dengan cara itulah mereka tidak akan tersiksa dan justru memberikan kebaikan untuk semuanya. Masalahnya, David dan istri saya ingin pernikahan itu tetap dipertahankan. David mempertahankan hubungan karena dia merasa tidak enak dengan Om Tammy dan Tante Liana. Padahal, rasa tidak enak itulah yang membuatnya menderita, Om. Sigit mengangguk-angguk. Benar juga perkataan Zivana. David bisa menderita bila terus bertahan dengan Belina, pikirnya dalam hati. Jadi, Om, sebelum semuanya terlambat, Om harus ambil tindakan. Ini demi kebaikan bersama. Ya, saya harus ambil tindakan. Dan mereka memang harus berpisah. Sigit berkata dengan nada menekan. Zivana sedikit mengukir senyum. Bagus, Zivana. Kamu sudah berhasil mempengaruhi Om Sigit. Dan sebentar lagi, Om Sigit pasti akan memisahkan David dengan Belina. Sungguh, aku tidak sabar menunggu hal itu terjadi. Ungkap Belina dalam hati, seraya tersenyum-senyum sendiri seperti orang tidak waras. Edwin, Elsa, dan Kia sedang berada di mall. Mereka akan membeli pakaian. Selain itu, Edwin dan Elsa ingin mengajak Kia bermain, lalu makan bersama. Setelah selesai membeli pakaian, Edwin mengajak istri dan sang putri ke tempat bermain anak-anak. Hal itu begitu membuat wajah Kia berseri-seri. Kia seneng banget. Deh, bisa kesini lagi, ungkap Kia setelah mereka sampai di tempat bermain anak-anak. Edwin dan Elsa tersenyum. Kia main sama mama dulu ya. Papa akan ke toilet dulu. Edwin memegang pipi kiri Kia. Kia mengangguk. Iya, Pak. Aku ke toilet dulu ya, sayang. Edwin memegang lengan kanan Elsa, lalu pergi setelah Elsa mengangguk. Edwin melangkah ke toilet lelaki. Setelah sampai dan membuang air kecil, Edwin segera keluar dan berjalan menuju tempat Elsa dan Kia berada. Saat dia akan belok ke kiri, dia beradu dengan seorang wanita. Aduh! Seru wanita itu. Maaf, saya tidak sengaja. Edwin melihat wajah wanita itu. Wanita itu menyipit. Apakah kamu Edwin? Edwin mengangguk. Iya. Kenapa Mbak bisa tahu nama saya? Wanita itu sedikit mengukir senyum. Saya Zivana. Sepupunya Belina. Edwin langsung teringat saat berbicara dengan Elsa. Ternyata yang membuat Belina mabuk itu Zivana, Mas. Zivana? Zivana itu sepupunya Belina. Dan sepertinya dia. Sontak, Edwin melebarkan mata. Jadi, Zivana itu dia, ucapnya dalam hati. Edwin. Zivana mengernyit heran saat melihat ekspresi Edwin. Ya? Kamu kenapa? Tanya Zivana. Saya akan pergi. Edwin akan melangkah pergi. Tunggu, Edwin. Saya ingin kita bicara sebentar. Tentang apa? Tanya Edwin tanpa menatap Zivana. Belina. Edwin menatap tajam Zivana. Untuk apa kamu mengajak saya membicarakannya? Kamu perlu tahu kalau Belina itu sangat mencintaimu. Belina tidak bahagia menikah dengan David. Dan Belina sangat tersiksa menjalani hidupnya saat ini. Lalu, tanya Edwin. Apakah kamu sudah tidak peduli kepadanya? Zivana mengernyit heran. Kalau saya tidak peduli, saya tidak akan membiarkannya menikah dengan lelaki sebaik David. Kamu mengerti? Edwin mengangkat kedua alis. Zivana tersenyum sinis. Peduli macam apa itu? Asal kamu tahu, Belina hanya bagian dari masa lalu saya. Jadi, jangan membicarakannya lagi dengan saya. Meskipun, Belina hidup menderita bersama David, dan dia menjadi sakit jiwa karena menjalani rumah tangga yang tidak diinginkan? Tanya Zivana. Saya tidak yakin, Belina menjadi sakit jiwa bila berumah tangga dengan David. Kecuali apa? Tanya Zivana terheran-heran. Kecuali ada orang yang menjadi sakit jiwa karena kenyataan tidak sesuai harapannya. Edwin tersenyum sinis. Apa maksudmu? Zivana menyipit. Lupakan saja.
Edwin akan melangkah pergi, tapi Zivana menghalangi lelaki itu. Saya belum selesai bicara. Apalagi? Tanya Edwin mengerenyit. Edwin, tolong dengarkan saya. Saya ini sangat peduli kepada Belina. Dan Belina itu sangat mencintaimu. Apakah kamu tega membiarkannya hidup menderita setelah kamu menjalin kasih dengannya? Edwin bergeming. Asal kamu tahu Edwin, Belina jauh lebih segalanya dibanding istrimu. Saya bisa membantumu agar bersatu dengannya dan membuat kedua orang tuanya merestui kalian. Edwin tersenyum sinis. Dasar wanita sakit jiwa. Kesal Edwin dalam hati. Apakah kamu tidak percaya kepada saya? Zivana menatap tajam Edwin. Saya bahagia hidup bersama Elsa. Dan saya bahagia bila Belina hidup bersama David. Jadi, jangan pernah kamu mengganggu kehidupan kami. Edwin pergi dengan langkah lebar dan tidak memedulikan Zivana yang memanggilnya. Bodoh kamu, Edwin. Padahal, aku bisa saja membantumu bersatu dengan Belina, dan derajatmu bisa naik bila menikah dengannya. Tapi kenapa kamu malah bertindak bodoh? Zivana mengepalkan kedua tangan. Mas. Elsa merasa heran saat melihat Edwin duduk melamun di tepi ranjang. Edwin menoleh ke istrinya yang berjalan mendekatinya. Iya, sayang. Kamu sedang memikirkan apa, Mas? Elsa duduk di sebelah kiri Edwin. Edwin menceritakan pembicaraannya dengan Zivana saat di mall. Betapa terkejutnya Elsa mendengar hal itu. Jadi, Zivana mencoba mempengaruhimu agar kamu mau bersatu dengan Belina, Mas? Edwin mengangguk. Apakah dia tidak memikirkan perasaanku yang menjadi istrimu, Mas? Elsa memegang dada dengan tangan kanan. Apakah dia sangat terobsesi kepada David? Sampai-sampai dia berpikir seperti itu? Entahlah. Jawab Edwin bingung. Mas. Elsa memegang tangan kiri Edwin. Iya, sayang. Kamu tidak terpengaruh olehnya, bukan? Kamu tidak berniat untuk bekerja sama dengannya agar bisa bersatu dengan Belina, bukan? Elsa mengernyit dan hatinya berdebar tidak menentu. Edwin tersenyum. Sayang, kenapa kamu berpikir konyol seperti ini? Belina itu hanya masa laluku. Dan sekarang, aku hanya ingin menjalani hidup denganmu dan dengan darah daging kita. Sungguh. Mata Elsa berkaca-kaca. Iya, sayang. Lalu, bagaimana kalau Belina sakit jiwa karena berumah tangga dengan David? Tanya Elsa. Bagaimana bisa lelaki sebaik David membuatnya sakit jiwa? Edwin mengernyit. Elsa meneteskan air mata. Sudahlah, jangan berpikir negatif. Aku yakin, David akan memperlakukannya dengan baik. Dan aku akan setia kepadamu. Edwin tersenyum, lalu mendekap Elsa. Malam ini aku ingin nengok dia, ucap Edwin dalam pelukan Elsa. Sontak, Elsa terperanjat seraya melepas dekapan Edwin. Menengok dia siapa, Mas? Nengok dia tuh, Dede bayi. Ucap Edwin seraya tersenyum sambil menuju perut Elsa yang sedang hamil. Hurg, kirain. Dasar nakal, kesal Belina sambil nyomot hidung Edwin lalu dipencet. Hahaha. Edwin tertawa geli. Tapi boleh kan? Tanya Edwin. Boleh, dong. Kalau itu mah aku juga mau, Mas. Ayo. Ucap Elsa dengan muka memerah, seraya merentang kedua tangannya. Siapa takut? Jawab Edwin, seraya menyambut rentangan tangan Elsa dan mendekap Elsa sangat erat. Mereka saling pagut dengan lembut, tangan Edwin bergerilya tanpa diperintah. Elsa pun demikian, tangannya mulai melaksanakan tugasnya, langsung menuju kebanggaan Edwin yang sudah menjulang dan berontak dalam sempaknya. Elsa melepaskan pagutannya, sejenak ia melirik ke bawah dan berkata, Mas, perasaan makin gede dan panjang aja nih. Tanya Elsa sambil memegang benda yang akan membuatnya terbang ke surga dunia. Edwin tersenyum, ya jelas gede sayang, kamu megangnya dari luar. Coba kalau tanpa penghalang, jawab Edwin. Tapi beneran, Mas? Beda banget, kemarin-kemarin gak segede ini walau dipegang dari luar juga. Ucap Elsa yang terlihat keheranan. Berarti itu rezeki kamu, sayang, jawab Edwin seraya tersenyum. Duh, jadi pengen cepat-cepat nih.
Cepet-cepet apa? Tanya Edwin seraya mengerenyit. Cepet dimasukin dong sayang, jawab Elsa manja. Dibuka dulu dong sayang, ucap Edwin sambil mulai meloloskan pakaian Elsa. Sigap, Elsa pun mulai menurunkan yang menempel di tubuh Edwin. Setelah keduanya sama-sama polos, Elsa langsung mendorong Edwin agar tiduran. Sementara Elsa dia memposisikan diri naik di atasnya. Kira-kira, mereka pada mau ngapain ya? Kalau tahu jawabannya, tulis saja di komentar ya. Sigit mengajak David minum kopi bersama di salah satu kafe setelah pulang dari kantor. David merasa ada hal yang akan disampaikan Sigit hingga dia diajak minum kopi bersama, padahal hubungan mereka belum membaik. Sepertinya ada hal penting yang akan papi bicarakan denganku, tebak David setelah seorang pelayan wanita meletakkan 2 cangkir kopi di meja, lalu pergi. Sigit tersenyum. Kamu memang putra papi yang cerdas, tapi sayang. Tapi sayang apa, Pi? David menyipit. Sudah salah memilih istri. David melebarkan mata, lalu memalingkan muka. Jadi, apa yang ingin papi bicarakan denganku? Bagaimana kabar rumah tanggamu dengan Belina? Baik. David menjawab seraya mengangguk. Benarkah? Sigit tersenyum sinis. David menatap lelaki yang mengenakan setelan jas hitam di depannya itu. Untuk apa aku berbohong, Pi? Untuk mengelabui papi agar rumah tanggamu tetap berjalan dan kamu rela menderita demi menyelamatkan rumah tangganya Elsa. David tertawa kecil. Papi ada-ada saja kalau bicara. Berhentilah berbohong. Papi tahu, kamu sangat menderita karena menikahi Belina. Sigit menatap tajam David. Apakah aku terlihat menderita? Tanya David seraya tersenyum. Kamu terlihat menyembunyikan penderitaan. Jawab Sigit. Lagi, David tertawa kecil. Tidak perlu kamu tertawa kalau untuk menutupi penderitaanmu. Minum kopinya, Pi. David mengambil cangkir putih berisi cappuccino hangat, lalu menyesapnya. Mungkin, menurutmu papi ini bertolak belakang dengan keinginanmu, tapi percayalah apa yang papi lakukan ini demi kebaikanmu. David meletakkan cangkir itu di meja. Dan percayalah, Pi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kenapa kamu sangat keras kepala? Tanya Sigit dengan penuh penekanan, seraya menatap tajam putra semata wayangnya. Belina sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Edwin, dan dia juga sedang berproses menjadi istri yang baik. Jadi, apa yang perlu dipermasalahkan, Pi? Tetap saja dia sudah membuat malu. Belina mabuk karena ada seseorang yang tidak menyukai pernikahanku dengannya. Papi tidak peduli dia mabuk karena keinginannya atau ada orang yang membuatnya mabuk. Yang jelas, dia sudah mencoreng nama baik keluarga. Papi ini sangat aneh. Dulu, papi ingin aku menikah dengan Belina yang sederajat dengan keluarga kita, tapi sekarang? David tersenyum sinis. Andai Belina tidak membuat malu, sudah pasti papi merestui hubungan kalian. Apakah dengan berusaha mencelakai orang lain bukan perbuatan yang memalukan, Pi? David bertanya dengan nada pelan. Sontak, Sigit melebarkan mata. Apa maksudmu? Sudahlah, Pi. Kalau sama-sama punya kesalahan itu tidak perlu merendahkan. David tersenyum simpul. Berani kamu kepada papi? Begini saja, Pi, bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah ini bersama-sama? Sigit mengangguk. Baik. Kapan dan di mana? Aku akan mengadakan pertemuan keluarga, ucap David setelah dia membaringkan diri di ranjang. Memangnya, ada apa, Mas? David menatap sang istri yang berbaring menghadapnya. Ada hal yang akan aku sampaikan dan perlu diketahui olehmu dan keluarga kita. Tentang apa? Belina mengernyit. Nanti kamu akan tahu. David tersenyum. Apakah nanti tidak akan ada pertengkaran di antara keluarga kita, Mas? Keluarga kita harus akur. Tapi, gimana kalau nanti Kak Zivana tahu? Bukankah yang dia tahu kita tidak baik-baik saja? Kamu tidak perlu memikirkan itu. David membelai kepala Belina. Kenapa? Apakah dia pelaku yang membuatku mabuk? David mengangguk. Ya, dia yang membuatmu mabuk. Apa buktinya?
Apakah Kak Zivana sudah mengakuinya? David mengambil ponsel di nakas, lalu memutar rekaman yang dia beli dari Gio. Belina mendengarkan rekaman itu. Bersambung.